Salam dan bahagia bagi Bapak Ibat. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Iya. Selamat sore buat Pak Yohanes Baptista Natun dan Ibu Maria Krisanti Bona. Apa kabar? Kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu Doli. Oke, syukurlah. Iya, jadi baik. Pada sore hari ini kita akan melakukan proses coaching di mana saya, Fridolin Nenobani, akan berperan sebagai pengamat. Ibu Maria Krisanti Bona akan berperan sebagai coach dan Pak Yohanes Baptista Natun berperan sebagai coaching. Ya, sebelum kita melakukan proses coaching ini, perlu diketahui bahwa dalam proses coaching ini saya sebagai pengamat telah menyiapkan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam pengamatan. Tapi untuk itu saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Krisanti pakai dalam proses coaching ini? Oke, baik. Terima kasih Ibu Doli. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan pada proses coaching ini adalah yang pertama itu kehadiran penuh atau itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan secara penuh itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Nah, setelah dari ketiga kompetensi yang telah Ibu sampaikan pada kesempatan ini, Ibu memilih ke kompetensi inti yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk diketahui bersama, dalam proses coaching ini juga saya akan menilai alur tirta yang digunakan dalam proses coaching, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk itu saya kepada teman berdua untuk langsungkan Terima kasih Bu Doli. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak Andi. Mari silakan masuk Pak. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak Andi? Ada keperluan apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Santi, sebenarnya tujuan saya bertemu dengan Ibu hari ini mau sharing sekaligus curhat tentang permasalahan murid di kelas saya, Bu. Semoga Ibu tidak keberatan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ya, Bu. Oh ya, tidak apa-apa Pak Andi. Dengan senang hati saya bersedia kok. Emangnya ada apa Pak muridnya? Coba diceritakan. Begini Bu Santi, itu si Anton dan beberapa temannya selalu saja tidak mengerjakan PR. Saat pelajaran, Anton tidak memperhatikan saya menjelaskan. Ia sibuk bermain, bahkan selalu mengganggu teman-temannya yang lain. Kemarin saja Bu, saat saya memberi contoh menghitung luas bangun datar, dia malah sibuk bercerita dengan temannya yang lain. Ketika saya menegurnya, ia tidak mempedulikannya sama sekali. Bayangkan saja Bu Santi, bagaimana situasi hati saya saat itu. Saya memang terus terang cukup marah, kecewa, dan akhir-akhir ini seperti tidak nyaman di kelas Bu.
hal ini sudah Anton lakukan berulang-ulang kali, Bu. Oh, jadi Anton selalu mengganggu teman lain dan tidak mengerjakan tugas ya, Pak? Betul sekali, Bu. Sejak kemarin, saya ingin sekali menceritakan semuanya kepada Ibu Santi. Baik, Pak Andi. Kira-kira harapan Pak dari percakapan kita hari ini seperti apa? Saya berharap dengan kita bercerita hari ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Saya juga ingin memastikan jika langkah yang sudah saya ambil adalah yang terbaik untuk anak-anak, terutama untuk Anton dan teman-temannya, Bu. Apa yang sudah Pak Andi lakukan untuk mengatasi masalah ini? Begini, Bu Santi, saya sudah berusaha menggunakan beberapa metode belajar saat diskusi kelompok. Sesering mungkin juga saya padukan dengan permainan saat pelajaran untuk menghilangkan kebosanan atau kejenuhan, Bu. Di antara kegiatan yang sudah Pak lakukan, bagian mana yang menurut Pak Andi paling perlu untuk segera dilakukan? Saya ingin mengembangkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan pelajar murid-murid saya yang berbeda-beda, Bu Santi, terutama Anton dan teman-temannya, Bu. Oh, jadi Pak Andi ingin mengembangkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar atau berpihak pada murid. Benar begitu ya, Pak? Apa indikator dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, terutama Anton yang ingin dipenuhi, Pak? Saya akan memetakan kebutuhan belajar murid seperti minat, preferensi gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestik, Bu Santi. Baik, Pak. Sehubungan dengan tujuan tersebut, dari skala 1 hingga 10, kira-kira Pak Andi sejauh ini berada di posisi mana? Menurut saya, sepertinya saya sekarang berada di posisi 5, Bu Santi. Posisi 5, seperti apa yang Pak Andi maksudkan? Mungkin bisa dijelaskan? Saya baru menggunakan beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas saya, Bu. Yaitu kadang saya mengajak murid untuk belajar di luar ruang kelas, memvariasikan metode belajar. Saya belum secara fokus, Bu, dalam menerapkan dengan baik apa itu kesiapan belajar, minat maupun profil belajar, Bu. Baiklah, jadi Pak Andi ingin meningkatkan menjadi angka berapa nih dalam beberapa minggu ke depan? Ditingkatkan ke angka 8, jangan muluk-muluk, cukup 8. Saya akan mencoba menyiapkan preferensi gaya belajar siswa yang mempertimbangkan kebutuhan visual, auditori, dan kinestik. Saya juga akan memetakan dengan benar kebutuhan belajar dan minat belajar mereka sehingga bisa terpenuhi, Bu. Ide yang sangat menarik, Pak Andi. Lalu apa strategi yang Pak gunakan pada proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid ini? Saya akan mengamati perilaku murid, lalu
mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua dan dengan guru kelas sebelumnya. Karena saya berpikir mereka lebih jauh, lebih duluan untuk mengetahui keadaan dari murid-murid. Saya juga berpikir mungkin harus menyiapkan seperti ice break, begitu ya Bu? Wah, ide yang diambil Pak Andi sangat tepat sekali. Saya setuju dengan langkah yang Pak Andi rencanakan. Terima kasih Bu Santi. Wah, sekarang saya merasa lega sekali Bu. Syukurlah Pak Andi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankannya? Untuk hal itu Bu, dalam setiap proses belajar mengajar, saya akan selalu memperhatikan kebutuhan belajar murid-murid saya di kelas Bu. Lalu dukungan apa yang Pak Andi butuhkan untuk melakukan komitmen ini? Itu juga masih saya pikirkan Bu Santi. Mungkin saya akan menggunakan seperti pra-assessment berupa ada pretest, survei minat untuk mengetahui secara pasti kebutuhan mereka Bu. Kira-kira kapan Pak akan mulai rencana aksi nyata ini? Rencananya minggu depan Bu, karena saya masih harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Banyak hal yang harus saya persiapkan Bu. Baik Pak Andi, jika sudah yakin dengan komitmen yang sudah dibuat, semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Andi dapat memenuhi kebutuhan belajar Anton dan juga bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Santi atas motivasi dan waktunya. Sekarang jujur saya merasa sedikit lega Bu. Semoga semua dapat berjalan dengan baik Bu. Sama-sama Pak Andi, semangat, semoga sukses. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa. Jadi baik, terima kasih kepada teman berdua sudah melakukan proses coaching dengan baik, dan juga saya selaku pengamat, saya akan memberikan catatan-catatan terkait proses coaching. Nah, di sini setelah saya mengadakan pengamatan dalam proses coaching yang baru berlangsung tadi, alur tirtanya sudah nampak dan juga mengikuti alur tirta yang baik dan benar, di mana dalam proses coaching tadi juga tujuan yang ingin dicapai oleh coaching itu dapat disampaikan dengan baik kepada coach. Dan juga saya melihat dalam proses coaching tadi juga teman berdua itu sangat rileks dan berjalan dengan baik. Nah, yang berikut identifikasinya. Identifikasi di sini di mana coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memacu semangat dari coaching dalam memetakan identifikasi masalah yang sedang dihadapi, dan juga rencana dalam proses coaching juga tadi sudah saya lihat dapat terpenuhi setelah diajukan pertanyaan oleh coach. Coach juga sudah menyampaikan beberapa rencana dalam menerapkan aksinya, dan juga tanggung jawab juga itu tadi kita lihat pada tanggung jawab yang dibuat yang akan diambil coaching dalam mengatasi masalah
permasalahan kesulitan memenuhi kebutuhan belajar anak di kelas, sehingga di situ tanggung jawab yang diambil adalah membuat pemetaan tentang minat dan kebutuhan belajar, dan itu juga tadi ada komitmen-komitmen di mana coach memancing coachi dengan beberapa pertanyaan yang dapat memacu umpan balik dari coachi sehingga dapat menetapkan komitmen-komitmen yang baik untuk segera dilaksanakan dalam mengatasi hal ini. Untuk itu semangat buat teman berdua dan sukses terus. Terima kasih. Terima kasih.